Sementara Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan indeks persepsi korupsi Indonesia 2023 yang stagnan berdampak pada kualitas demokrasi bangsa. Hal tersebut terlihat dari berbagai praktik di lapangan yang belum sejalan dengan marwah demokrasi. Kita berpemilu tapi kita tidak konsisten berdemokrasi. Anomali anti korupsi di negara pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena dilatar belakangi oleh beberapa catatan. Jadi hampir semua pengukuran indeks demokrasi global itu menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan kinerja. Makanya saya sebut bahwa kinerja demokrasi Indonesia makin kritis. Sebut saja tadi sudah banyak dibahas oleh Bang Faisal soal misalnya di Economist Intelligence Unit. Tapi selalu kontradiktif. Ketika bicara soal electoral participation, civil society, menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi yang besar. Begitu. Jadi ketika bicara kemauan untuk keterlibatan, itu skornya besar. Misalnya saja di Economist Intelligence Unit. Ketika bicara proses pemilu dan pluralisme, itu skornya paling tinggi. 7,92 dan itu dikontribusikan oleh partisipasi pemilih atau partisipasi elektoral. Sementara kultur politik itu menyumbang skor terendah dengan skor 438. Tadi juga sudah dibahas dan itu berkaitan dengan perilaku politik yang korup, perilaku politik yang transaksional, candidacy buying, jual beli suara dan seterusnya. Atau terkait merosotnya peringkat indeks persepsi korupsi dan skor Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan peneliti ICW, Nisa Rizkia Zonzoa. Mbak Nisa, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Jadi apakah memang sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tentang presiden ini boleh berkampanye dan memihak dapat meningkatkan praktik korupsi, KKN, politisasi kebijakan, serta pelemahan memberantas korupsi? Bagaimana analisa ICW? Ya, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih banyak terkait dengan ucapan Presiden Jokowi yang mana menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu boleh berpihak dan boleh berkampanye begitu ya dalam pemilihan umum. Sebetulnya jika kita merujuk kepada aturannya itu memang diperbolehkan dalam Undang-Undang Pemilu pasal 281. Itu juga sebetulnya dijelaskan memang presiden boleh untuk melakukan kampanye dengan meminta izin dulu kepada presiden. Tapi sebetulnya itu tidak cukup gitu ya. Harusnya Presiden Jokowi tidak hanya berlindung dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu, tapi harus dilihat pasal 282 Undang-Undang Pemilu gitu ya, yang mana dalam aturan tersebut dinyatakan adanya melarang pembuat keputusan maupun pejabat negara gitu ya, pejabat struktural, pejabat fungsional dan dalam jabatan negeri serta misalnya kepala desa di dalamnya untuk terlibat dalam kampanye atau menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama kampanye gitu ya. Ketentuan inilah seharusnya yang menjadi batasan bagi Presiden Jokowi dalam menunjukkan keberpihakannya gitu ya. Karena selama ini kan kita ketahui bahwa Presiden Jokowi sering menggadang-gadang terkait dengan netralitas bagi aparatur sipil negara, ASN, TNI gitu ya, anggota Polri gitu ya yang diserukan secara masif. Tapi Presiden Jokowi sendiri saat ini malah memberikan contoh gitu ya, menunjukkan sikap yang berkebalikan. Hal ini sebetulnya akan berbahaya begitu ya, apalagi keberpihakannya ini didukung dengan adanya anak presiden sendiri yang menjadi salah satu pasangan dalam salah satu pasangan calon presiden. Mbak Nisa, dan tapi bagaimana ini bisa berkolerasi dengan indeks persepsi Indonesia, korupsi Indonesia yang stagnan? Ya, jika kita bicara terkait dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang stagnan begitu ya. Ini kita harus lihat dari sisi bahwa ini kan dilihat dalam setahun terakhir gitu ya, dan dalam setahun terakhir juga kita melihat ICW melihat dalam 9 tahun masa pemerintahan Jokowi tidak berkontribusi berarti gitu ya dalam agenda pemberantasan korupsi gitu ya, bahkan cenderung ini membawa kemunduran karena angkanya stagnan di situ-situ aja gitu ya. Ini sebetulnya lebih karena Presiden Jokowi lebih sibuk gitu ya dalam urusan politik ketimbang pembenahan hukum
gitu ya. Nah, seperti diketahui sebetulnya Indonesia memiliki setumpuk tunggakan legislasi yang diyakini itu dapat menyokong agenda pemberantasan korupsi, tapi juga tidak kunjung dirampungkan hingga hari ini. Misalnya RUU perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, hingga revisi undang-undang tindak pidana korupsi gitu ya. Yang ada malah harusnya revisi undang-undang tindak pidana korupsi yang direvisi, tapi yang malah direvisi adalah undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana kita tahu revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhirnya melemahkan kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK. Begitu. Jadi Baik. ini sangat berkorelasi karena harusnya pemerintah atau selain pemerintah khususnya Presiden Jokowi itu lebih sibuk untuk pembenahan di sektor reformasi birokrasi, sektor pembenahan hukum. Tapi jika dilihat selama 1 tahun terakhir Presiden Jokowi lebih sibuk terkait dengan urusan politik, terutama dengan memuluskan jalan putranya sendiri begitu ya untuk masuk dalam kontestasi pemilu mendatang. Baik, Demikian, Mbak Nisa, terkait dengan peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia yang merosot, kemudian stagnasi skornya. Nah, ini sebenarnya jika ditarik ke belakang, skor IPK Indonesia saat ini kan sebenarnya sama dengan saat Presiden Jokowi pertama kali menjabat. Jadi apa evaluasi ICW dan apa begitu yang harus difokuskan pemerintah agar korupsi dapat terus diberantas? Ya, sebetulnya hal-hal yang harus kita fokuskan ke depan adalah bagaimana pemerintah memiliki upaya yang serius gitu ya, memiliki komitmen yang serius untuk melakukan penegakan hukum gitu ya, untuk melakukan penegakan hukum dan melakukan pembenahan hukum. Pemerintah harus segera merampungkan revisi undang-undang yang mendukung akan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Pemerintah juga harus menguatkan, mengembalikan kembali marwah KPK begitu ya seperti sedia kala, karena kondisi KPK hari ini dengan ditangkapnya mantan pimpinan KPK Firly Bahuri yang jelas-jelas melakukan korupsi itu sangat mencederai nilai-nilai anti korupsi gitu ya, semangat dalam memberantas korupsi, sehingga ke depan pemerintah harus punya komitmen yang sangat serius, komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan pembenahan hukum dan menguatkan KPK begitu ya. Dan yang selanjutnya pemerintah juga khususnya kepada Presiden Jokowi gitu ya, ke depan dengan dalam pemilu ini harusnya Presiden Jokowi bisa untuk tidak memihak gitu ya, bisa untuk tidak menunjukkan keberpihakannya. Presiden Jokowi boleh memilih begitu tanggal 14 Februari nanti, tapi tolong tidak menunjukkan keberpihakannya di depan masyarakat, karena ini akan mempengaruhi proses keberlangsungan pemilu gitu ya di bulan Februari mendatang. Itu mungkin, Mbak. Baik, peneliti ICW Nisa Rizkia Zonzoa, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.